Dia ngomong saudara seenaknya kepada istrinya, bahkan menggunakan bahasa yang dia sendiri nggak paham tuh bahasa. Nah, apa dia pakai bahasa India, dia sering nonton India, dia pakai bahasa India. Padahal sendiri nggak ngerti bahasa India. Dia sering nonton film Barat, ada bahasa Barat, saudara, go to hell. Tapi dia sendiri nggak tahu tuh artinya apa. Pokoknya dia ngomong istrinya go to hell. Wah, niatnya cerai. Cuman ditanya, tuh artinya apa? Nggak tahu. Bisa terjadi gak begitu? Bisa. Jadi dia menggunakan satu bahasa, mungkin menunjukkan dia punya kemarahan, tapi dia sendiri gak tahu tuh artinya apa. Tapi itu digunakan dia untuk menceraikan istrinya. Nah, bagaimana hukumnya? Berikutnya, lau lafadha rajulun bitolaki fi lughatin la ya'rifu maknaha. Ini menarik nih. Seorang suami menceraikan istrinya dengan suatu kata cerai, dengan satu kata bahasa, saudara, yang dia sendiri gak tahu tuh artinya apa. Saudara, ini mungkin apa dia ngawur nih suami ngomongnya, saudara, tapi dia niatnya cerai. Dia ngomong saudara seenaknya kepada istrinya, bahkan menggunakan bahasa yang dia sendiri nggak paham tuh bahasa. Nah, apa dia pakai bahasa India, dia sering nonton India, dia pakai bahasa India. Padahal sendiri nggak ngerti bahasa India. Dia sering nonton film Barat, ada bahasa Barat, saudara, go to hell. Tapi dia sendiri nggak tahu tuh artinya apa. Pokoknya dia ngomong istrinya go to hell. Wah, niatnya cerai. Cuman ditanya, tuh artinya apa? Nggak tahu. Bisa terjadi gak begitu? Bisa. Jadi dia menggunakan satu bahasa, mungkin menunjukkan dia punya kemarahan, tapi dia sendiri gak tahu tuh artinya apa. Tapi itu digunakan dia untuk menceraikan istrinya. Nah, bagaimana hukumnya? Masya Allah, ulama kita sampai yang begini-begini dibahas ya. Subhanallah. Kadang-kadang kita zaman sekarang masalahnya udah kejadian kita belum bahas-bahas hukumnya. Ulama kita dulu enggak, masalah yang belum kejadian ihtimal udah bicarakan. Oh, nanti kalau ada begini hukumnya begini, kalau ada begini hukumnya begini. Bahkan kalau kita lihat kitab fikih dulu udah dibicarakan, saudara, di antara yang najis itu adalah al-qalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma. Itu menarik tuh kata-kata wa ma tawallada minhuma. Jadi khinzir dan kalb itu, babi dan anjing itu najis. Wa ma tawallada minhuma, dan apa saja yang dilahirkan dari babi dan anjing. Ulama kita ngomongnya begitu doang, tapi itu dalam ya kawan. Wa ma tawallada minhuma. Sekarang kejadian ada anjing beranak kambing, kambing beranak anjing. Ini bagaimana ceritanya saudara hukumnya? Kejadian sekarang ini kan cloning saudara, ada diambil dari gennya anjing, saudara, tapi tahu-tahu melahirkan bentuknya kambing. Ada dari kambing dikawinkan dengan anjing, begitu lahir, saudara, lahir bentuknya seperti kambing, saudara, tapi diambil dari sperma anjing. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau kita kembali ke ulama tadi, wa ma tawallada minhuma, apapun yang berasal dari babi dan anjing, hukumnya tetap ikut babi dan anjing, saudara. Jadi kalau kambing betina dikawini dengan anjing jantan, jadi spermanya sperma anjing. Kemudian si kambing tadi bunting terus lahir, anaknya perkis kambing, nggak ada unsur anjing. Tapi diketahui spermanya sperma anjing, tetap hukumnya anjing, walaupun bentuknya kambing. Atau sebaliknya, saudara, kambingnya jantan mengawini anjing betina. Anjingnya bunting, lahir saudara. Begitu lahir, bentuknya kambing. Tetap hukumnya anjing, saudara. Kenapa? Karena lahir dari rahim anjing. Kira-kira jelas gak? Ini saya mau tanya, ini ulama-ulama waktu bicara begitu dulu udah kejadian belum? Belum ada cloning. Jadi ulama kita dulu tuh berpandangan jauh, saudara. Sampai ratusan, 1000 tahun yang akan datang. Kira-kira kalau kejadian begini hukumnya apa? Kalau begini hukumnya apa? Kalau begini hukumnya apa? Itu mereka sudah bicarakan ya kawan. Nah, sementara kita sekarang banyak
nggak sigap, udah kejadian. Saudara, masih aja belum ada yang bicara hukumnya. Sampai udah bunuh-bunuhan, belum ada bicara hukumnya. Udah rame, nah baru bicara hukum. Baru kumpul, baru ada fatwa. Nah, jadi agak lambat kita. Ulama dulu justru sebelum kejadian sudah disiapkan fatwanya ya ikhwan. Nah, kadang-kadang kita sekarang telat. Kejadiannya udah ada, diam, belum ada yang protes, lihat-lihat dulu rame apa enggak nih. Nah, udah rame aja baru udah bicara hukum. Enggak begitu. Itu lambat cara kita mengambil sikap ya ikhwan. Maka itu salut kita kepada ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf yang memang punya pandangan jauh ke depan. Alhamdulillah. Contoh seperti mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri punya pandangan, saudara, kalau perempuan hamil, dia tidak punya suami, dia hamil, saudara, diperdebatkan oleh ulama, apakah hamilnya itu sebagai bukti dia berzina? Diperdebatkan ulama ya ikhwan. Ada ulama berpendapat ya kalau dia sudah hamil pasti berzina. Nah, terus ulama yang lain bilang belum tentu juga dia berzina. Kalau dia ditiduri tanpa dia tahu, seperti orang dibius, tahu-tahu ditiduri, dia nggak pernah tahu dirinya selama ini kalau ditidur orang, tahu-tahu dia bunting. Nah, jadi sekarang ini bagaimana nih cara pembuktiannya? Berdebat ulama. Tapi yang menarik Zahiri langsung ngambil sikap. Kata Zahiri, hamil bukan bukti zina. Selesai. Hamil bukan bukti zina. Belum tentu dia berzina. Ada kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, ini pendapat Zahiri menariknya di zaman sekarang ini, saudara, tanpa perzinahan perempuan bisa hamil. Kan ada dititip anak di rahim dia. Kan sekarang ini kan bisa dititip di rahimnya, saudara. Bayi-bayi tabung yang dititipi di rahim-rahim perempuan, saudara. Dia enggak melakukan hubungan intim. Nah, dia enggak melakukan hubungan intim, dia bunting. Apa kita mau bilang dia berzina? Nah, dari sini pendapat daripada Imam Zahiri tadi dulu, saudara, orang lihat ini pendapat aneh. Ini pendapat aneh, ini masa bunting bukan bukti zina. Dulu dianggap aneh, tapi sekarang dianggap aneh enggak? Enggak. Nah, jadi memang ulama-ulama tuh dulu dari mazhab manapun, saudara, khususnya dalam bidang fikih. Khususnya dalam bidang fikih. Kalau pertanyaannya kenapa dalam bidang fikih ini kok banyak yang berpikiran sampai sehebat itu ke depan? Karena fikih ini masalahnya hidup dia, saudara. Masalah fikih ini berkembang, beda dengan akidah. Kalau akidah kan nggak berkembang. Akidah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang Allah Maha Esa, ya sudah Maha Esa. Mana ada itu berkembang ya, Pak? Tapi kalau yang namanya fikih berkembang. Dulu zaman Nabi nggak ada mobil, zaman Nabi nggak ada kendaraan, zaman Nabi nggak ada bank, zaman Nabi nggak ada koperasi, zaman Nabi nggak ada ini, nggak ada itu, zaman kita ada. Hukumnya bagaimana? Setiap zaman selalu ada perkembangan, kejadian-kejadian yang dilakukan oleh manusia. Dulu koperasi nggak ada, tahu-tahu ada. Dulu yang namanya asuransi nggak ada, sekarang tahu-tahu ada. Dulu yang ini nggak ada, tahu-tahu sekarang ada. Ini bagaimana untuk menetapkan hukumnya? Karena fikih ini ilmu yang hidup, mengikuti terus perkembangan zaman dan selalu siap memberikan solusi bagi masalah apapun yang terjadi di tengah umat Islam, saudara. Maka itulah sebabnya banyak ulama-ulama di zaman dahulu kala mereka berpikir ke depan. Jadi bukan mereka bukan halusinasi, bukan mereka menghayal, bukan. Tapi mereka berpikir, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Nah, akhirnya ini menguntungkan kita. Sehingga banyak perkara-perkara yang terjadi di zaman modern, tahu-tahu begitu kita buka fikih yang lama ada kaitannya. Ini walaupun dia nggak cerita soal zaman sekarang, tapi ada dasar-dasar yang mereka letakkan. Nah, itu sangat menguntungkan kita di zaman sekarang ini. Jazakumullahu khairal jaza para ulama kita anil Islam wal muslimin. Alhamdulillah. Baik, saudara. Berikutnya, lau lafadha rajulun bit-talaqi fi lughah. Ini dalam bahasa nih, yang tadi. Lau lafadha rajulun bit-talaqi fi lughatin la ya'rifu maknaha. Kalau seseorang menceraikan saudara istrinya dengan suatu lafaz menggunakan bahasa lain yang dia sendiri tidak paham maknanya, apa hukumnya? Pertama,
Ilam yanwi tolak falam yaqa lintifa'i qasdi. Kalau dia nggak ada niat tolak, saudara, walaupun gayanya saudara, dia marah bagaimana, tapi nggak ada, dia punya niat tolak nggak ada. Mungkin niatnya cuma niat marah, niat emosi, atau niat dia mau hina istrinya dan lain sebagainya. Nggak ada niat tolak, maka tolaknya tidak jatuh. Kenapa? Lintifa'i qasdi, karena nggak ada maksud, nggak ada niat. Kalau nggak ada niat dan bahasanya juga nggak dipahami, saudara, maka tidak jatuh talak, saudara. Tapi innawa bimakna tolak. Tapi kalau dia ucapkan kata dengan bahasa yang dia nggak paham, saudara, tapi dia niatkan maknanya adalah talak. Kalau tanya itu kamu bicara apa tuh barusan? Ya maknanya yang dia maksudkan tolak. Itu seminggu lalu kamu mengatakan begitu kepada istrimu, bla 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 dengan bahasa kamu paham nggak? Enggak, saya nggak paham. Maksudnya apa? Ya maksud saya talak. Nah, kalau dia punya niat tolak, fakaulan, ada dua pendapat. Saudara, yang pertama, waqa'at tolak li'annaha qasada lafzat tolaki li makna. Jadi walaupun dia nggak paham itu bahasa, tolaknya tetap jatuh karena ada niat, ada maksud. Yang bermaksud dia memaknai bahwa kata itu adalah tolak. Kecuali kalau dia paham itu makna. Oh, itu bahasa Inggrisnya dia paham, itu bukan tolak. Bahasa Indianya dia pakai, dia paham, itu bukan tolak, saudara, itu lain masalah. Dia nggak paham itu bahasa, tapi dia niatkan maknanya adalah tolak, maka jatuh tolaknya dalam pendapat yang pertama. Yang kedua, lam yaqa'ut tolak, nggak jatuh tolaknya, li'annahu idza lam ya'rif makna, karena kalau dia nggak tahu artinya, la yasiqas, maka nggak sah dia punya maksudnya. Kamalau aradat tolak bi kalimatin la maknan laha, sama seperti dia, saudara, menginginkan tolak tapi dengan menggunakan kata yang nggak ada artinya. Nah, jadi bagi yang kedua tidak jatuh talaknya. Wallahu a'lam. Berikutnya, lau qala li zaujatihi, kalau dia katakan kepada istrinya anti talik, anti talik, anti talik 3 kali, saudara. Nah, ini bagaimana untuk menentukan hukumnya? Apakah jatuh 1 atau jatuh 3 ini? Maka di sini intakhallala faslun au qasada istinafan fatalah. Saudara, kalau dia ucapkan anti talik, anti talik, anti talik, ada fasal anti talik, dia berhenti. Anti talik, dia berhenti. Anti talik, maka jatuhnya talak 3. Kalau di antara kata-kata tadi ada faslun, ada jeda yang memisahkan, ada waktu, saudara. Atau kalau di antara 3 tadi dia punya niat, saudara, untuk istinaf. Istinaf artinya anti talik. Terus dia punya niat pengulangan kata baru, anti talik. Dia punya niat pengulangan kata baru, anti talik. Nah, jadi kalau ada jeda atau ada niat di setiap kata tersebut merupakan kata tersendiri, maka jatuh 3. Tapi kalau dia nggak ada jeda dan dia nggak ada niat istinaf, dia cuma sebutkan anti talik, anti talik, anti talik, nggak ada niat, nggak ada fasal, nggak ada jeda, dan nggak ada niat istinaf, nggak ada tujuan untuk 3, saudara. Dia hanya mengatakannya aja 3 kali, anti talik, anti talik, anti talik, maka hukumnya jatuh 1, tidak jatuh 3. Tapi kalau ada jeda, jatuh 3. Nah, atau kalau dia niat istinaf, mengulangi kata sebagai kata baru, jatuh talaknya. Berikutnya, in atlaqa, saudara, kalau dia, saudara, mengatakan tadi anti talik, tapi dia mutlakan saja, saudara. Dia mutlakan begitu. In qasada ta'kidan fa wahida, kalau dia punya maksud hanya untuk takkid, ya jatuhnya 1, takkid. Anti talik, anti talik, anti talik, hanya tujuannya takkid, memperkuat saja, jatuhnya 1. Lalu kalau dia punya niat, dia nggak punya niat atlaq, saudara, dia nggak punya niat takkid, yaitu dia lepas begitu aja kalimatnya tanpa batasan, fatalatun fil azhar, dalam pendapat yang terkuat, saudara, jatuh tetap 3. In qasada bitsaniyah ta'kidan, perhatikan, in qasada bitsaniyah ta'kidan wa bitsalitsah istinafan au aqsu, saudara, au aksahu fasintan. Lalu bagaimana kalau niat anti talik,
Begitu masuk yang kedua anti tolek, niatnya takkid, memperkuat yang pertama. Terus dia ulangi yang ketiga anti tolek, niatnya kalimat baru. Saudara, maka jatuh 2 talak. Yang pertama jatuh talaknya. Dia ulangi yang kedua, niatnya takkid, tetap 1. Yang ketiga dia niat mulai talak yang baru, maka jatuh 2. Yang tengah yang tengah cuma takkid ikut yang pertama. Nah, yang ketiga berdiri sendiri, maka jatuhnya 2. In qasada bisaniya isti'nafan wa bisalisa ta'kidul ula fasalasu fil asah. Lalu bagaimana? Dia ucapkan talak yang pertama 1. Kemudian dia masuk yang kedua dengan niat saudara memulai kalimat baru, jatuh 2. Dia ucapkan lagi yang ketiga untuk menguatkan yang pertama, saudara. Bukan istiqnaf, yang ketiga untuk menguatkan. Jatuhnya dalam pendapat yang ashah tetap 3. Ya.